Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Pernahkah kalian berbelanja online? Pernahkah juga kalian berkomunikasi lintas daerah? Atau menonton berita mancanegara? Itu semua terjadi karena adanya teknologi. Teknologi dapat mempersingkat ruang maupun mempersingkat waktu. Nah, sadarkan kalian bahwa itu semua adalah dampak dari globalisasi. Apa itu globalisasi? Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita adalah tentang pengertian globalisasi, proses globalisasi, aspek-aspek globalisasi, pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia, dan yang terakhir adalah globalisasi dan posisi bangsa Indonesia. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Nah, orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi yaitu Theodor Levitt pada tahun 1985. Arti globalisasi menurut para ahli yang pertama dikemukakan oleh Anthony Giddens mendefinisikan sebagai intensifikasi relasi sosial sedunia yang menghubungkan lokalitas yang saling berjauhan sedemikian rupa sehingga sejumlah peristiwa sosial dibentuk oleh pemerintah yang terjadi pada jarak bermil-mil. Yang kedua ada Al-Qadri Azizi. Prinsipnya mengacu pada perkembangan-perkembangan yang cepat dalam bidang teknologi, komunikasi, transformasi, informasi yang bisa membuat bagian-bagian dunia yang jauh menjadi bisa dijangkau dengan mudah. Yang ketiga ada Mansur Fakih. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. Nah, yang terakhir adalah pandangan dari Ulrich Beck tentang globalisasi. Ada 3 pengertian kunci, yaitu deteritorialisasi, transnasionalisme, dan multilokal atau translokal. Tanda-tanda globalisasi menurut Mas Tuhu, Muhtarom 2005. 1. Menguatnya ruang pribadi atau person space. Kebebasan, ide-ide, nilai lama diganti dengan nilai baru, misal materialistis. Yang kedua, era persaingan atau kompetisi. Ketiga, naiknya intensitas hubungan antar budaya, norma sosial, kepentingan, ideologi antar bangsa. Selanjutnya, kita memasuki proses terjadinya globalisasi. Tahap pertama yaitu perdagangan internasional atau antar negara. Globalisasi dimulai saat manusia sudah mengenal perdagangan antar negara pada tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Dalam perdagangan antar negara bukan hanya terjadi pertukaran barang dan jasa saja, melainkan juga terjadi pertukaran informasi dan nilai-nilai budaya. Perdagangan dari Tiongkok dan India pada masa itu mulai menelusuri negara lain menggunakan jalur laut ataupun darat. Perdagangan ini menyebabkan saling ketergantungan yang menjadikan penggerak utama dalam perdagangan global dengan membawa pengaruh globalisasi sampai saat ini. Sehingga dengan perdagangan antar negara membuat negara-negara tidak bergantung dengan sumber daya yang dimilikinya saja dan juga tidak menghambat proses produksinya. Untuk tahap kedua yaitu perdagangan pedagang muslim dan penyebaran agama serta transformasi ilmu pengetahuan. Perdagangan yang dilakukan oleh pedagang muslim ke negara-negara Asia dan Afrika seperti Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaka, India, Persia, Pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, Genoa, serta Indonesia tidak hanya melakukan perdagangan saja, tetapi juga menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti ajaran agama Islam dan nilai sosial serta budaya Arab. Pada masa ini, perdagangan Muslim lebih berkembang daripada peradaban bangsa Eropa. Tahap ketiga yaitu perkembangan industri dan teknologi.
Bangkitnya bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda menyebabkan mereka melakukan eksploitasi besar-besaran di negara-negara lain untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Eksploitasi ini juga didukung renovasi industri yang membuat negara-negara di dunia saling terhubung. Dimulai saat James Watt menemukan mesin uap yang membuat kapal-kapal dapat berlayar 24 jam tanpa menggunakan tenaga angin, sehingga mempermudah dan mempersingkat bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh dunia untuk menjajah kerajaan-kerajaan yang salah satunya terdapat di benua Asia dan Afrika, serta membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dan pertukaran budaya di dunia. Serta untuk tahap yang terakhir yaitu berkembangnya pasar bebas. Selesainya Perang Dunia Kedua tahun 1945, teknologi komputer mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi mendorong globalisasi merubah dunia seperti internet, telepon atau handphone, dan juga pesawat yang akhirnya digunakan untuk kepentingan komersial untuk tujuan masing-masing orang, sehingga dengan menggunakan pasar bebas yang berlaku dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu, membuat belahan negara-negara di dunia ini masih bertahan dan terus berkembang sampai saat ini. Proses globalisasi mengalami 3 masa, yaitu masa era pramodern, di mana masa ini dimulai dari zaman kerajaan, penyebaran agama, perdagangan, serta migrasi antar negara dan benua. Menurut para ahli, globalisasi pada masa ini berlangsung sekitar tahun 3500 sampai 1500 sebelum Masehi. Selanjutnya, masa era modern awal. Kebangkitan Imperium Maritim Eropa dengan negara utama Portugal, Spanyol, Belanda, dan Britania serta menjadi titik balik ekspansi negara-negara kolonial Eropa menuju benua dan negara lain pada medio 1500 sampai 1600. Dan yang terakhir masa era modern dan kontemporer, di mana masa era modern terjadi sejak tahun 1850 sampai 1970 dan masa era kontemporer terjadi sejak akhir masa era modern hingga saat ini. Setelah membahas pengertian hingga proses globalisasi, pembahasan selanjutnya adalah aspek globalisasi. Pada umumnya, perkembangan globalisasi ini dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Yang pertama kita bahas adalah aspek politik. Dengan adanya globalisasi, maka muncullah organisasi tingkat dunia, sehingga dapat menjadi hubungan politik dengan banyak negara. Organisasi tingkat dunia seperti World Bank, WTO, UN, IMF, dan sebagainya. Pada aspek politik, globalisasi juga ditandai dengan beroperasinya aktivitas-aktivitas politik yang mempromosikan nilai-nilai universal pada skala global. Nilai-nilai universal tersebut diantaranya seperti hak asasi manusia, kesetaraan, permasalahan lingkungan, dan yang lainnya. Aspek yang selanjutnya adalah aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Aspek ekonomi mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena adanya globalisasi ini. Hal ini dapat terjadi karena sudah banyak negara yang bisa melakukan perdagangan internasional. Bahkan, sudah ada banyak e-commerce dalam negeri dan luar negeri sehingga memudahkan konsumen dalam berbelanja. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Globalisasi seringkali dilihat dari masuknya budaya luar negeri ke dalam negeri. Masuknya budaya ini umumnya terjadi melalui internet atau media sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Thomas L. Friedman menjelaskan bahwa globalisasi adalah sebuah sistem netral, artinya globalisasi bisa membuahkan dampak berbeda-beda, tergantung bagaimana kita meresponnya. Globalisasi bisa berpengaruh positif ataupun negatif.
Tiller mengelompokkan pengaruh globalisasi dalam 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dalam aspek politik dan keamanan, globalisasi memiliki pengaruh positif, yaitu hukum dan hak asasi manusia semakin diakui dan ditegakkan, kemudahan dalam menjalin hubungan diplomatik antar negara, kebijakan nasional semakin konsisten dan kompetitif, munculnya tim pemantau independen dalam pembentukan pemerintahan sehingga lebih transparan, muncul kekuatan politik internal yang dipengaruhi kekuatan global, dapat memaksa penguasa totaliter dan korup menghentikan kekuasaan. Untuk pengaruh negatifnya, musyawarah dalam proses demokrasi semakin ditinggalkan. Kesadaran masyarakat akan politik terkadang memicu demo anarkis menuntut pemerintah, dan gerakan separatisme, radikalisme, dan terorisme akan lebih cepat menyebar. Kemudian dalam aspek ekonomi, pengaruh positif globalisasi, contohnya, globalisasi yang berkonsentrasi di negara-negara maju melahirkan perusahaan besar yang kemudian membuka cabangnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga memberi peluang terbukanya lapangan kerja baru. Bisnis e-commerce berkembang di Indonesia, mudahnya melakukan ekspor dan investasi. Untuk pengaruh negatifnya, merosotnya nilai tukar ekspor terhadap impor barang, kekuatan tawar-menawar, dan nilai tukar mata uang negara berkembang semakin melemah, serta kalahnya bisnis lokal dan terjadinya ketimpangan pendapatan. Dan berikutnya, untuk aspek sosial budaya, globalisasi memberi pengaruh positif. Misalnya majunya iptek yang berguna dalam berbagai bidang kehidupan, kualitas hidup dan sumber daya manusia meningkat dengan berkembangnya pola pikir yang lebih modern, etos kerja tinggi, mandiri, rasional, sportif, kompetitif, dan lain-lain, serta mudahnya mobilitas masyarakat. Untuk pengaruh negatifnya, bergesernya norma dan nilai-nilai pedoman masyarakat seiring masuknya budaya asing. Muncul sikap materialis, gaya hidup konsumtif, dan mentalitas instan, serta nilai-nilai duniawi semakin ditekankan. Selanjutnya adalah globalisasi dan posisi bangsa Indonesia. Globalisasi ini tidak dapat dielakkan, akan tetapi dapat dihadapi dengan strategi. Menurut Joseph S. Stiglitz, strategi menghadapi globalisasi adalah mengelola globalisasi. Sedangkan menurut Thomas L. Friedman, cara menghadapi globalisasi melalui analogi menarik. Pilihan kebijakan yang sesuai bagi bangsa Indonesia adalah berusaha mengelola globalisasi dengan sebaik-baiknya dan memperkuat akar kebangsaan. Yang pertama adalah mengelola globalisasi. Upaya yang dilakukan dengan merumuskan kebijakan politik luar negeri yang lebih realistis, konstruktif untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan antar negara. Kemudian diperlukannya kebijakan dan hubungan luar negeri yang menegaskan kembali ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri, memfokuskan perhatian Indonesia pada kebutuhan untuk mengembangkan interaksi dan hubungan baik dengan negara Jepang, Korea Selatan, Cina maupun India, dan memandang penting upaya pengembangan hubungan antara sesama negara berkembang melalui forum OKI maupun GNB. Dari ketiga prioritas tersebut, bangsa Indonesia perlu melakukan serangkaian diplomasi untuk menyeimbangkan tawar-menawar terhadap Bank Dunia dan perlu mempersiapkan diri melalui integrasi ekonomi dan regional. Yang kedua adalah memperkuat akar kebangsaan. Upaya memperkuat kebangsaan adalah dengan berusaha mengeksplorasi kekuatan lokal baik dari segi pemikiran maupun aksi. Makin memberdayakan diri masyarakat Indonesia juga perlu mengembangkan pemikiran dan perumusan kebijakan untuk menumbuh kembangkan usaha kecil maupun UMKM. Dalam tataran aksi, salah satu caranya dengan menghidupkan kembali program Impres Desa Tertinggal. Perlu dilakukan upaya revitalisasi kawasan wisata dan juga meningkatkan SDM pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk mengembangkan mutu kepribadian. Menurut Limas Sutanto, menawarkan 4 proses utama melalui pendidikan dan pelatihan holistik. Yang pertama adalah penangkalan terhadap kekuatan negatif seperti gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua adalah proses keteladanan. Yang ketiga memperluas penggunaan iptek. Dan yang keempat adalah peningkatan kehidupan religius.
Hal ini sangat penting untuk menangkis nilai negatif seperti kecenderungan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme.